Akhirnya saya tanya Pak Haji, saya mau kaya raya, gimana caranya? Akhirnya Pak Haji suruh sedekah ini, sedekah Jumat Barokah, sedekah subuh. Waktu itu sedekah panggil anak yatim, ya 9 orang anak ke kontrakan. Akhirnya saya panggil, habislah itu tuh sedekah 2,5 M. Sedekah Ya. subuh dan Jumatnya berapa Pak? Mas? Semua, pokoknya waktu itu saya udah lupa ya. Saya udah lupa. Yang penting Pak Haji suruh sedekah, apapun itu saya sedekah. Saya habisin lah waktu itu 2,5 M. Bapak-bapak, pertanyaannya. Satu pertanyaan 1 miliar tunai. Satu pertanyaan 1 miliar. Yang berbobot pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Wahyu dari Pekanbaru Riau, Pak. Tepuk tangan dong. Riau Pekanbaru. Dan alhamdulillah Yuje, shoot. Riau Pekanbaru, Yuje. Pertanyaan apa, Bos? Pertanyaannya ini untuk Mas Abi, Mas. Ya. Sebelumnya saya juga ada melihat video yang viral Mas itu sampai menggadai mobil orang ya Mas ya, untuk infak, untuk sedekah. Untuk sedekah. Untuk sedekah ekstrim. Jadi saya juga punya mobil. Udah digade belum sama Mas Abi? Tadi kan berpikir ingin juga sama seperti Mas Abi gitu kan, cuma BPKB mobil saya sudah digadai. Nah, jadi memang saya pernah melakukan ilmu yang disampaikan Pak Haji. Awalnya ingin bertanya nih Mas Abi terkait sebelumnya kemudian tadi Mas Abi untuk istiqomah dalam keadaan kalut seperti yang dikatakan juga Mbak Lisa tadi gitu kan. Dan bulan puasa saya juga coba untuk infak subuh 100.000 mungkin lebih kurang, nggak sampai 1 bulan. Karena setelah Jumat saya coba 1 juta juga tuh kemarin kirim sama Bu Ayi. Ya. Namun setelah jalan 20 hari lebih sebelum Lebaran itu saya down, Mas Abi. Downnya itu kok sudah 20 hari kok belum nampak hasil. Berharap. Nggak boleh berharap. Belum nampak hasil. Ya. Terus bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah, supaya kita tidak mengharapkan itu lagi. Dengan istiqomah kita sekalipun sampai akhirnya itu kan duit kita nih nggak ada nih Pak. Duit kita nggak ada sehingga kita down di saat itu. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini ketika saya dapat anugerah kena tipu investasi bodong. Bos, lo kan ketipu udah biasa. Coba sedekah, Bos. Ditingkatin. Sedekah Jumat Barokah 1 juta. Potong sapi, jangan bolong. Besok kan Jumat Barokah, besoknya Jumat. Paksain 1 juta. Jadi sebelum investasi bodong itu scam, saya dipaksain sama kawan yang ilham dari yang cadel kemarin itu Pak, yang terapi, paksain kirim 700.000 ke Pak Mail. Dan di saat itu saya paksain untuk mengirim 700.000 untuk bisa berangkat gitu kan. Dan setelah di jalan saya belum ada niat privat Pak, belum ada niat privat, memang nggak ada duit. Tetapi ketika sampai di rumah Bare Solo di tempat Pak Mail itu disuruh paksain bos, percuma jauh-jauh kalau nggak privat, kalau hanya ikut pencerahan aja jauh-jauh percuma bos, mending lihat di YouTube kata Pak Mail. Jadi di hari itu saya berpikir saya harus privat, tanya sama Pak Mail minimal berapa, minimal 2 juta, uang saya masih 1 juta di rekening. Dan alhamdulillah karena dipaksain saya minjam dengan beberapa orang, tetapi saya berbohong Pak. Berbohongnya itu kepada kerabat-kerabat saya lagi dalam perjalanan di Lampung, untuk jajan saya bisa pinjam 500, karena kalau minjam 1 dan 2 juta itu nggak bisa karena besar. Jadi alhamdulillah dengan beberapa kawan, alhamdulillah saya setorkan 2 juta untuk privat malam ini Pak Haji. Tepuk tangan dong.
Hari ini kita ada privat ya, habis acara pencerahan ya, nanti ya. Iya. Habis ini ya. Benar Pak Haji. Ya, sedekah 2 juta ya. Benar Pak Haji. Jadi saya pengen sangat seperti Mas Abi dengan Mbak Lisa bisa istiqomah itu sampai kita berhasil. Namun untuk menguatkan hati dan pikiran kita ini Mas, bagaimana kita udah yakin dengan 100% karena sedekah itu pasti Allah ganti dengan 700 kali lipat. Tetapi untuk istiqomah ini Mas, sampai terkabul bagaimana caranya? Dan tadi mobil tadi saya tuh ada trik nggak Mas? Saya bisa tanggal 6 nih Pak Mail ngajak tanggal 6 kan ada lagi nanti tim Sumatera, Lampung juga nanti ke sini. Kita bisa Infa Ekstrim dan privat yang 10 juta itu Pak Haji. Iya. Jadi bagaimana kita memaksakan dengan keadaan kita yang sekarang sedang minus seperti Mbak Lisa katakan, kita sedang dalam keadaan minus. Tadi Mbak Lisa menyampaikan ada jawaban meminjam. Namun kan kita sekarang BPKB udah digadai semua nih Pak Haji. Udah digadai semua. Sewa lagi bos, sewa lagi di Lampung. Bos tinggal di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Bos sewa lagi 20 unit mobil, sewa lagi. Nanti habis sewa lo gadein dulu. Disewa kan nggak ada BPKB-nya Pak Haji. Hah? Sewa kan yang nggak dapat digade BPKB. mobilnya bukan BPKB-nya. Oh, mobilnya. Bos nih bos, Mas Abi sama Mbak Lisa itu privatnya nggak sekali. Besok privat, besok privat, besok privat, besok privat. Taruhlah privatnya 10 juta ya, sekali privat ya. Kalau dia privatnya 100 kali, privatnya 100 kali, kali 10 juta berapa bos? 1 miliar kan? Nah, wajar kalau dia cairnya 0,5 triliun. Satu, ini kan enggak tamu RDAY, privat 10 juta, besok maunya privat lagi gratis, gubrak. Nggak boleh privat lagi. Kedua ya, Mas Abi sama Mbak Lisa, kalau dia melanggar bahasanya sifat 18, denda bos 150 juta. Taruhnya ada denda 18 kali deh, kali 150, berarti berapa tuh? 2,8 miliar lebih lah, hampir 3 miliar. Cairnya berapa bos? 500 miliar setengah. Ini mah temen-temen kalau kena denda aja kayaknya berat bener. Coba bos kalau sifat 18 dilanggar, berani nggak kita denda? Nggak usah kayak Mas Abi Mbak Lisa 150 juta, 1 juta aja. Kalau Pak itu namanya Pak yang di Surabaya, yang Ibu Umi, dia 10 juta. Kalau Ali Sodik 10 juta. Kalau Mbak Lisa sama Mas Abi 150 juta. Nah, kalau itu yang di Bintaro Pak Amron 180. Nah, lo coba 1 juta. Soalnya kalau nggak kena denda, nggak jerah-jerah bos. Siap aja. Iya, lo Siap. paksain. Ini kan enggak. Tanggal 6 privat 10 juta Pak Haji. Paksain. Bisa Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Harus bisa. Ya. Jadi gini Pak, saya itu istiqomah karena tidak ada yang menolong saya lagi. Nggak ada yang nolong bos, udah ditinggalin sama keluarganya bos. Bos udah ditinggal sama keluarga belum? Soalnya kalau kita nggak punya uang Pak, nggak ada yang mau deket-deket kita, betul nggak Bu? Tuh, nggak jawab sih pada senyum. Kalau keluarga belum, kawan sudah jauh. Oh kawan udah, oh iya nanti bentar lagi keluarga ya bos ya. Jangan Pak Haji. Udah ditinggal. Oh iya, tapi kan memek lo nggak ditinggal kan? Alhamdulillah. Jadi gini Pak, pertama kali saya datang ke RDAY itu saya bawa uang 700.000. Perhatiin Pak, perhatiin. 700.000 dengan tidak berharap. Kenapa saya tidak berharap? Karena saya habis pergi dari beberapa orang pintar, minta kekayaan. Yang ada uang saya habis.
saya diberitahulah sama teman saya bahwa ada keluarganya berhasil kerja di kapal pesiar. Saya tanya di mana itu tempatnya, rumah doa anak yatim. Ya. Jam 11 saya datang ke sini, itu tidak langsung ketemu Pak Haji. Dulu belum ada pencerahan gini ya Pak Haji ya? Belum ada. Masih di bawah. Di bawah. Nah itu antrinya rame. Saya tanya ke Kang Nur nggak tahu Pak Haji kapan datang. Akhirnya saya balik, berpapasan lah sama mobil Pak Haji di portal. Balik lagi sini, saya minta udah giliran saya jam 1, jam 2 malam. Pak Haji cuma bilang, anak bawang dengerin aja. Ya, jadi nggak langsung Pak Haji kasih. Itu ya. udah privat, Mas? Hah? Belum. Nggak ada privat. Nggak ada privat nih kayak begini nih umum. Belum Enak. ada bos. Privat baru kemarin kok bos, bulan Juni. Karena Sekarang itu hajatnya. enak, mau ketemu Pak Haji harus sedekah. Dulu kita punya uang juga untuk sedekah, belum tentu bisa ketemu sama Pak Haji. Susah. Ya. Akhirnya Pak Haji suruh ijab, saya belum ngerti ijab. Akhirnya 700.000 ini saya serahkan semuanya ke Allah. 500.000 saya ijablah mana yatim di atas. Orang-orang mintanya lunas hutang, saya mintanya kaya raya. Ya. Pak Haji jam 4 subuh, Pak Haji hanya suruh saya gembira. Capek-capek kita tunggu, jawabannya disuruh gembira. Saya tanya ke Pak Haji, saya punya proyek tapi kayaknya halu nih. Pak Haji suruh yakin Allah kabulkan. Waktu itu saya jadi mediator, maklar, lukar. Nah, dalam 2 hari saya berhasil jualin pabrik orang Pak. Dari uang 500.000 itu cairlah 3,5 M. Wow. Untungnya ya, hutang saya 15 M. Mobil masih tinggal waktu itu 10. Mobil orang Digade. Nggak pakai BPKB? Nggak ada. Enggak, mobilnya doang. Maka kalau Bapak ada mobilnya, nanti saya bantu. Iya. Boleh, Pak. Tepuk tangan dong. Pembicaranya ahli penggadean. Atau Pak Haji. Nah, jadi lunas nggak hutang? Belum. Dengan 3,5 M. Akhirnya saya tanya Pak Haji, saya mau kaya raya, gimana caranya? Akhirnya Pak Haji suruh sedekah ini, sedekah Jumat Barokah, sedekah subuh. Waktu itu sedekah panggil anak yatim. Ya, 9 orang anak ke kontrakan. Akhirnya saya panggil, habislah itu terus sedekah 2,5 M. Sedekah Ya. subuh dan Jumatnya berapa, Pak? Mas? Semua, pokoknya waktu itu saya udah lupa ya. Saya udah lupa. Yang penting Pak Haji suruh sedekah, apapun itu saya sedekah. Saya habisin lah waktu itu 2,5 M. Berjalannya waktu, hari ke-27 kalau nggak salah, semakin sedekah semakin banyak masalah. Iya. Ya itu yang terasa tuh, Mas. Iya kan? Benar, Mas. Tapi saya nggak berhenti Pak. Karena saya udah cangkul itu tanah. Sebentar lagi saya dapat emas. Kalau saya berhenti, maka emas itu nggak akan saya dapatkan. Akhirnya saya pinjam ke Fajar lagi 5 juta untuk lanjutkan. Pak Haji suruh waktu itu 41 hari kalau nggak salah. 45 hari. Ya. Di hari ke-40 tiba-tiba ada orang linglung percis yang ada di YouTube 2 tahun lalu, bisa dilihat Pak Haji sabdain saya. Nanti ada orang linglung kasih lu 100 miliar. Dan kejadian di hari 40 saya dapat 100 miliar. Tepuk tangan dong. Mas. Iya kan? Benar, Mas. Tapi saya nggak berhenti Pak. Karena saya udah cangkul itu tanah. Sebentar lagi saya dapat emas. Kalau saya berhenti, maka emas itu nggak akan saya dapatkan. Akhirnya saya pinjam ke Fajar lagi 5 juta untuk lanjutkan. Pak Haji suruh waktu itu 41 hari kalau nggak salah. 45 hari. Ya. Di hari ke-40 tiba-tiba ada orang linglung percis yang ada di YouTube 2 tahun lalu, bisa dilihat Pak Haji sabdain saya. Nanti ada orang linglung kasih lu 100 miliar. Dan kejadian di hari 40 saya dapat 100 miliar. Tepuk tangan dong. Itu. Karena saya nggak berharap Bu.
Saya nggak berharap. Yang saya lakukan, tugas saya adalah istiqomah. Yang saya tagih janjinya Allah. Karena saya minum racun juga nggak mati. Udah. Namanya apa racunnya? Harpik. Harfik. Makanya ibu kalau mau cair 100 M, coba kita minum Harfik dulu, bareng-bareng. Iya dong, Mas Abi minum Harfik, cair 100 M, maksud ibu mau cairnya doang, Harfiknya juga dong. Ibu nggak usah minum dari mulut atas, minum dari mulut bawah aja. Lanjut. Itu. Jadi Mas, dari situlah saya terus dengar apa yang diperintahkan Pak Haji. Saya lakukan apa yang diperintahkan Pak Haji, maka disitulah timbul rasa istiqomah, Mas. Karena terkabulnya hajat kita itu yang memperkuat istiqomah saya untuk sedekah. Gitu. Baik. Jadi jangan berharap, jangan takut, jangan sedih, jangan jadi Tuhan kecil. Itu dulu yang saya hindarin. Baik, Mas. Sip, tepuk tangan dong. Wan, itu ada